bi barakatihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Zat yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya kami memperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Fa'ilam lam tastati ma'allah, jika kamu belum mampu, belum bisa bersama Allah, kun ma'allah, jadilah atau carilah orang yang sudah bersama Allah. Fa'innahu, sesungguhnya Dia, yusiluka ilallah, Dia akan menyampaikan kamu ilallah kepada Allah. Al-Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan, bagaimana kabar saya semua? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan barakah karamah Syekh Abdul Rahman kita bisa hadir kembali bermuajahah, berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu khatamah mingguan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barakah karamah Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati sesepuh majlis Alim Aris Miftahun Nurul Jannah, Alim Aris yang sama-sama kita hormati sesepuh pembina hadis Miftahun Nurul Jannah, itu Mu'alim Sini, pengurus Mu'alim Komari, dan ikhwan yang hadir di sini. Mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu sehat, berkah, panjang umur, dan selalu diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini karena masih bulan Rajab ya, bulan tanggal 27 belum kan? Belum. 19 kita mengambil tabaruk atau tafaulan dari surah Al-Isra ayat 1. Tapi nanti ada kaitannya dengan ajaran dulu. Karena Abah bilang bahwa Muharram maupun Maulud maupun bulan Rajab itu hakikatnya Abah di dalam kuliah tarbiyah itu ada kaitannya dengan ajaran kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Subhana Maha Suci, Alladzi Zat. Nah, di situ nggak disebutkan Allahnya, Subhanalladzi Maha Suci Zat, asra telah
menjalankan atau memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya. Nah, di kalangan ahli tafsir, kata-kata bi'abdihi itu ada 3 poin di situ. Kata-kata bi'abdihi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, tapi Abdullah, hamba. Kalau di agama lain, nabinya Rasul dibilang anak Tuhan, tapi Nabi Muhammad itu Abdullah, hamba Allah. Poin yang kedua, kata-kata bi'abdihi, asra bi'abdihi tadi, bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'rajnya itu dengan jasad dan ruh, bukan dengan ruhnya doang, tapi dengan jasad dan ruhnya, dengan dalil bi'abdihi, dengan hamba. Yang ketiga, poin yang ketiga, bahwa pangkat atau julukan Abdullah, hamba Allah, itu lebih tinggi dibandingkan julukan-julukan lain yang ada di dunia. Bukan raja, kiai, buya, ustadz itu. Abdullah itu lebih tinggi. Abdullah itu artinya hamba. Nah, kemudian ada nggak kaitannya dengan ajaran guru kita? Tentu ada. Pasti ada itu. Karena Abah mengatakan bulan Rajab itu ada hubungannya sama ajaran yang kita jalani ini. Nah, kata asra artinya diperjalankan. Asra isra. Kalau mi'raj kan artinya tangga. A'raja yuriju, mi'raj. Mi'raj itu artinya tempat naik. Asra diperjalankan itu sepadan maknanya atau semakna muradipat gitu kalau bahasa Arab, dengan kata-kata salaka yasluku suluk itu artinya perjalanan rohani. Nah, kenapa Abah mengatakan ada hubungannya loh? Karena Nabi Muhammad aja diperjalankan itu atas kehendaknya. Kehendak siapa? Ya Allah. Ketika kalau kita lihat sejarah historis dalam kitab-kitab Ghadir itu, kenapa Nabi Muhammad diperjalankan? Karena Amul Hazan, anaknya yang namanya Abu Qasim meninggal, Khadijah meninggal, ya kan? Pamannya, kakeknya meninggal semua. Nah, itu kalau bahasa kita mah represi, wisata rohani. Tapi itu nggak penting lah hal gitu. Tapi yang kita harus ambil daripada napak tilas beliau itu, sebelum beliau di Isra Mi'rajkan, dalam tafsir-tafsir atau riwayat-riwayat hadis, beliau dibedah. Ada yang mengatakan pakai pisau, ada yang pakai tangan Jibril, ya. Dibedah, dibersihkan pakai air jam-jam, dimasukin ilmu hikmah lah kalau di hadis-hadis nih riwayat. Kemudian dengan napak tilas itu, apakah ada kita ambil pelajarannya? Ada. Kalau di kita namanya ditalkin, dibedah, ditalkin itu dengan kalimat la ilaha illallah, itu dibedah. Pada hakikatnya kita sedang dibersihkan oleh seorang siapa? Kalau kita seorang mursyid, seorang syekh, waliya mursyid. Nah, karena yang bisa membedah dada, makanya namanya miftahu sudur. Miftah artinya kunci, miftahu sudur kuncinya dada. Berarti yang punya kuncinya itu siapa? Abdurrahman. Kalau dikaitkan dengan Nabi dibedah itu sama Jibril. Tapi ilmu yang Abah guru ya dari Jibril juga, itu silsilah tadi. Cuman kan nggak mungkin atu-atu murid Abah dibedah pakai pisau kan? Itu melanggar.
Nah, ketika dibedah, Nabi Muhammad dibersihkan, baru diisrokan. Ketika diisrokan itu, ternyata dalam perjalanan itu banyak rintangan. Rintangan ada yang manggil dari depan, dari kanan, dari kiri, ada nenek-nenek, ada apa lagi? Ada ifrit, macam-macam. Nah, kalau kita kaitkan kata-kata Asro tadi suluk. Nah, kebenaran nih ajaran Abah ini torekohnya Qadariyah wa Naqsabandiyah tabaruk menuju suluk. Jadi suluk dalam kitab Tanwirul Qulub itu, kalau mursyid suluk itu yang menggerakkan semua murid-muridnya dijazab ruhnya itu gurunya. Sama Nabi Muhammad itu dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah, bukan maunya Nabi Muhammad. Dalam ajaran Tarekat Suluk juga yang Abah katakan ada kaitannya, ternyata benar. Kalau orang diperjalankan boleh ini enggak dia? Boleh banyak tanya nggak? Nawar. Iya, nggak boleh nawar. Jadi Rasul diperjalankan, kita pun diperjalankan. Rasul dibedah. Nah, kita pembedahannya itu dengan mandi tobat, sholat tobat, kemudian dibedah tuh. Baru kalau itu kan dibedah tuh pakai talqinan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu banyak rintangan. Sebagaimana Abah katakan dalam Kuliah Tarbiyah, kalau di toreko Abah nih suluk, nanti ketika Anda berjalan, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, macam-macam, ketemu emas, ketemu ini loh, ilmu macam-macam, tengok doang. Oh ini sama Nabi Muhammad juga begitu kan? Dipanggilnya itu siapa? Nah, sama Jibril. Oh itu Ifrit. Oh itu siapa? Nenek-nenek tapi cantik. Oh itu dunia gambarannya. Nah, Abah pun menggambarkan seperti itu. Para murid Abah nih, ketika Anda sudah dibedah, dikasih talqinan kalimat la ilaha illallah sama zikir khofi. Nabi Muhammad pakai buruk gak? Jalannya buruk gak? Nah, murid-murid Abah pun kata Abah di Kuliah Tarbiyah, buruknya murid-murid Abah, nih Kuliah Tarbiyah ini saya mengulang doang. Itu kalimat la ilaha. Yang lain belum tentu punya buruk. Kalau sudah guru merekomendasikan seperti itu, berarti murid Abah kalau bulan Rajab bisa Isra dong. Bisa kan? Makanya bulan Rajab itu sangat efektif sekali bang. Ada sholat Rajab, ada apa lagi pikirannya ya, tasbihnya. Nah itu. Tapi yang lebih penting lagi karena kita Tarekat Suluk nih, jangan dengerin khawatir, suara-suara, bisikan, hati-hati. Sebagaimana dalam kitab Hikam. Lagi orang berjalan begini pasti ada bisikan tuh. Bisikan hati dia atau kadang wujud nyata. Karena kita orang-orang yang diperjalankan sama guru punya karomah, murid punya ma'unah. Ketika punya ma'unah yang diteteskan dari seorang mursyid ke muridnya yang menjalankan ajarannya dan aturannya, diberilah yang namanya maziyah kelebihan. Orang tukang zikir, tukang wirid punya kelebihan pasti. Bisa melihat atau sebut mukasyafah, tapi mukasyafah surya bukan maknawi. Ya, bisa melihat guru-guru kita hadir nih, gitu lah. Itu kasaf surya bukan maknawi itu. Wah, ada hadir nih wali dari luar Batang, kan ada murid seperti itu. Itu kasaf surya. Itulah yang dibilang Abah Guru, kalau melihat seperti dalam perjalanan ini, ajaran Abah nih suluk, jangan berhenti di situ. Bisa ngobatin.
gara-gara ini pakai latifah buat ngobatin, berhenti di situ, salah. Tapi kalau abah itu bilang ini aja, oh ini ya jalan lagi kayak Nabi gitu loh. Ntar ketemu ini, oh ini jalan, karena masih jauh, kata aku masih jauh. Nah, ada kesamaan nggak kita dengan Rasulullah? Perjalanan ada. Nah akhirnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ternyata banyak rintangan, sama dengan perjalanan murid-murid abah, banyak rintangan nggak? Banyak, tapi ada pendamping. Siapa pendamping Rasulullah? Jibril. Kita yang mendampingi siapa? Ruhaninya Syekh Abdurrahman, Zuhairnya siapa? Badal-badal, mendamping. Kalau nggak ada badal-badal, gimana? Ajaran guru nyampe nggak? Ruhani secara hakiki yang mendampingi murid-murid abah itu siapa? Syekh Abdurrahman. Zuhairnya badal-badal tuh, oleh Fatul Syekh, pada tahu, pada tahu. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya Nabi Muhammad sampailah ke Masjidil Aqsa. Sampai tinggal cerita dikasih apa susu sama arak, diambil susu. Ini mah ya ceritanya nggak lumrah lah ya, nggak lumrah lah. Suruh jadi imam, pas jadi imam makmumnya nggak ada, pas jadi Allahu Akbar tapi makmumnya banyak. Para ruh, para nabi dan Rasul. Kaitannya dengan ajaran kita ada lah. Kita itu tarekat baido. Kalau Nabi ambil susu kan, kita adalah tarekat baido. Apa itu tarekat baido? Tarekat yang suci apa bersih? Syaratul qura wa tareqatul baido. Baido itu putih. Nah, suatu yang sangat-sangat mungkin jarang ulama-ulama syariat menjelaskan ini, tapi saya mendengar langsung dari abah nih. Ketika Nabi Muhammad dari Aqsa itu kan batu. Nah, disitulah puncak spiritual Nabi setelah Isra. Nah, ini sekarang perjalanan rohani itu. Kalau tadi mah ibarat zikir jahar itu, yang buruk itu zikir jahar. Nah, spiritual yang tingkat tingginya. Nah, ketika di Aqsa, Jibril ngajarin dari Allah. Apa kata-kata Allah itu? Yang diajarin Jibril, ilahi anta maksudi warido amat rubi. Langsung Rasulullah itu badannya enteng, langsung terbang ke Allah. Jibril sama Rasul kemana? Ke 7 lapis lah langit. Kita punya nggak itu? Punya nggak? Punya. Kan Abah bilang ada hubungannya, tapi nggak pernah diceritain di Bogor nih. Yang kayak gini nggak diceritain. Isra Mi'rajnya orang umum. Kan ada bacaan kitab itu, bacaan sakti itu. Terbang ke langit 7, temu Nabi Adam, Nabi inilah ya. Nah, ketemulah Allah. Jibril kagak bisa. Kenapa? Kebakar. Alasannya apa? Karena Jibril terbuat dari Nur Muhammad, dari akal Nur Muhammad. Berarti Nabi Muhammad hebat gak tuh? Hebat. Karena ketemu langsung Allah. Kenapa Nabi Muhammad liku Allah? Karena punya nur zatnya Allah. Dan singkat cerita dapat sholat lah gitu kan ya, turun. Itu ajaran apa seperti itu. Ketika udah ilah anta maksudi, dia terbang, itu zikir hobi kan. Zikir hobi kan, zikir jadul ada. Ketika terbang ke 7 lapis langit, di kita apa? Latifah. Makanya orang umum ketawa karena lagi kebenaran kejadian Mbak Alawi 70 kali mi'raj. Kan orang umum di YouTube tuh ketawa dia. Baru dibahas. Kalau nggak bahas. Tapi kita ada. Murid abang nggak bohong bisa. Dah apa itu ngomong begitu? Latifah. Latifah qalbi, latifah ruh, latifah sirri, latifah hobi, latifah apa? Nafsi. Oh, 7 kan? Itu pun harus datang ke Syekh Mursyid, bukan ke kiai. Kiai mah nggak bakal becus, ustaz juga nggak becus.
Tahu betul nggak? Nggak mampu untuk kiai. Karena kiai ngaji kitab mulu katanya, syariat mulu. Dijelasin ilmu ini bingung. Bingung lah dengan masalah belajar. Iya. Sekarang kan isu Ba'alawi 70 kali Mi'raj. Gila, itu belum bisa Pak. Ya kita bisa, cuman kita ruh tadi itu asro suluk tadi. Nah, kata Nabi Muhammad setelah tinggi turun lagi ke dunia. Sama dengan murid Syekh Abdurrahman seperti itu. Ketika perjalanan spiritual yang tinggi dari latifah qalbi, latifah ruh, kan itu ada namanya ujian-ujiannya Bang, yang tungak tengoknya itu loh. Ada dosa latifah, hati-hati ujiannya dosa latifah di sini. Wudunya ngikutin nafsu, lawama, nafsu kesetanan, nafsu iblis. Makanya harus bisa guru. Ketika dibuka latifah ruh, ada dosa latifah bahinya. Dibuka di latifah siri, ada dosa latifah kata apa? Binatang iya. Dibuka lagi latifah opi, ada dosa latifah. Namanya seton. Buka lagi latifah apa? Ada lagi tuh rububiyah itu sifat ketuhanan yang dipakai sama kita. Rububiyah itu lengkap semua. Nabi Muhammad turun menang oleh sholat kata orang Arab. Nah kita pun kalau sudah sudah nyampe ke alam sana, kan kita tuh ada Zuhir batin Muhammad tuh turun lagi ke syariat. Makanya Nabi Muhammad sudah tembus ke spiritual puncak yang tinggi, pulang ke dunia bawa sholat. Murid Abah sama nggak? Sama, jangan diem di hakikat mulu itu. Udah sampai ini kan bahasanya langit, coba aja ada gambar gak ya? Iya. Ada yang galaksi itu loh. Sampai ini kan ada gambarnya kan? Ya mungkin orang bisa ketawa orang luar. Mungkin murid Abah juga yang nggak paham ketawa kan? Karena isunya berbarengan dengan Ba'alawi. Jangan dikatain di YouTube saya aja dikatain sama Ba'alawi dong. Ya jangan nggak paham. Tapi murid Abah harus tahu. Kan saya bilang, kenapa kok dibongkar nggak dibongkar seperti ini? Itu kalau bisa gambar yang Abah kayak planet itu. Kan tujuh latifah itu nyambung ke planet. Itu harusnya dicetak kembali itu. Kembali dicetak. Jangan foto Abah aja, yang almanak doang itu dicetak tuh kalau yang rajin. Ya kan? Latifah itu ke sana loh, tembusnya ke alam laut. Nah, akhirnya turun Nabi ke dunia turun sholat 5 waktu. Orang syariat udah oleh-olehnya sholat. Nah murid Abah ketika sudah 7 itu yang disebut Zuhir batin Muhammad ajaran kita. Makanya yang bisa Mi'raj itu harus jadi Muhammad, bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi ini mah dipahami Muhammad itu bukan. Muhammad artinya kita punya sifat kemuhammadan. Yang punya sifat hakikinya siapa? Abdurrahman. Ini aja ajaran Zuhir batin Muhammad, murid-murid apa bingung. Kan di buku merah dijelasin nggak? Dijelasin buku merah. Itu buku merah itu tata cara Mi'raj itu. Tapi apa syaratnya? Hadirkan guru. Tapi nggak bisa murid Abah Mi'raj sendiri. Makanya hadirkan guru, dikasih saya nama kuliah kan. Semua munajatnya, aja tujuannya. Hakikatnya ruh muda kita, jasad kitanya nggak bisa. Makanya murid Abah bisa nih, tapi nggak pakai jasad, pakai ruh mudok. Bukan ruh jismani ya, ruh mudoknya. Kan ketika dia talqin itu, ruh mudoknya ada, ruh jismaninya ada. Makanya kalau ketika ke Bogor itu ruh mudok kita ada itu. Makanya kalau orang yang nggak ke Bogor, nggak ini, berarti ruh mudoknya nungguin. Kan nyata. Bukan rujis mani mah kita di bawah kayak Pak Komari
jualan bubur, kajian jual gorengan itu kan roh jismani, roh hewan, roh tau biji. Nah kalau ini pulang mati dah. Oh, murid apa itu istimewa. Orang dibilang roh mudok aja bingung. Ya mudok itu nyantel. Tapi bahasa nyantel itu jangan dipikirin. Nyantel dipikirin, emang kayak lalai badot. Nyantel. Jadi yang bisa nyeret roh mudok kita. Ketika kita tidur roh mudok kita jalan itu. Roh mudok. Seperti itu, makanya kalau menjadi Isra Mi'raj di Bogor, penceramahnya nggak pernah cerita Isra Mi'rajnya, nggak ceritain. Ya masa belum level, saya kan anak baru malam. Ntar kalau yang pertama tuh baru ditakung bingung katanya dia. Enggak, kalau di Bogor kan semua harus tahu. Karena Abah kan bilang, ingat Muharram ada kaitannya, ada juga Maulid ada kaitannya, raja juga termasuk. Kalau Muharram apa? Yaitu hijrah dari syarat ke Torekoh, lalu talqin, bayat, zikir, baru hidup di situ. Kalau Maulid lahir, johir batin Muhammad dihir kok amabah tuh. Kan Maulid ya biasanya lahir komari, bukan komari yang jasmani, ruhaninya, mudofnya. Kan lengkap seperti itu. Yang mudofnya siapa itu? Ahmad Komari. Nah nanti yang roh mudofnya itu baru dikaitin dengan Syabdur Rahman, binnya, bapak rohani kita. Iya. Bukan roh jismani ya. Iya, orang tua kita. Orang tua kita, tapi orang tua kita terselamatkan. Gara-gara apa? Karena kita nyantel ke ruh kita ke Syabdur Rahman. Yakin pulin ya? Ya. Biar yakin. 7 turunan ke atas, turun ke bawah. Karun kita senang. Coba kalau kita bisa ngobrol. Kan ada. Karun itu nggak bakalan bisa ngobrol dengan anak cucunya di dunia tanpa izin Syabdur Rahman. Gambar dia. Jadi kita mesti ngempelin ajaran guru. Kalau mah kurang itu diselamatkan kok. Mana sih orangnya? Kayak masuk. Nah itu, jadi Isra Mi'raj ya seperti itu. Kalau orang yang ngerti mentertawakan ya nggak jadi masalah, maklum. Tapi kan punya kita ditanam ini. Latifah Qalbi itu nggak main ada Latifah Rusi. Nah kalau bisa didalami itu buku merah dibaca. Buku merah itu luar biasa. Cukuplah murid Abah itu namanya Asror di tafsir. Asror kata Abah. Buku merah itu tafsir Asror. Kalau sudah Syabdur Qadir kan begitu doang. Tapi yang Abah tulis itu Sirul Asror. Kalau Miftahul Sudur kan masih yang dari Abah Aram kan. Kalau ini yang Abah tulis itu hadirkan guru nggak ada di Torekoh lain. Hadirkan guru nggak ada di sini nih di gedungnya Muhammad. Emang kita tahu gedungnya Muhammad dari mana? Dari Abah Guru. Batang tubuh Muhammad, Qalbu Muhammad, Ruh Muhammad, Sir Muhammad, Kopi Muhammad, apa Muhammad nih. Ini gedungnya Muhammad. Itu udah ada doanya semua. Makanya murid Abah kalau pakai di nafsi itu nggak bakal galau. Itulah guru. Ini yang bermain semua di diri kita siapa? Guru itulah alladzi asra bi abdihi itu. Karena alladzi asra bi abdihi yang telah, kan enggak disebutin Allah ya kan? Subhanalladzi Maha suci, alladzi yang menjalankan hambanya. Kan enggak disebutin Muhammad di situ. Kalau bahasa usul fikih mubham itu masih sama. Abdul. Makanya orang-orang sufi, mungkin orang syariat akan tertawa. Dia sudah masuk ke subhanalladzi tadi. Karena sudah masuk ke subhanalladzi, berarti kayak para mursyid ini sudah mengalahkan nafsu lawamah, nafsu mulham, mutmainah, radiyah, mardiyah, sampai kamil mukamil. Masuklah ke alam subhanalladzi. Makanya para mursyid bisa memperjalankan ruh muridnya. Siapa kita? Syabdur Rahman. Makanya asra dengan suluk sama itu.
Salaka yasluku sulukan asrul isra. Nah suluk itu memang terjal perjalanannya. Perlu yang namanya jazab. Jazab itu ditarik sama guru. Maka ada murid, ada murad. Nah murid ini yang ribet nih, naik tangga gitu. Gatel. Kalau murad ditarik sama apa? Dikendaki. Makanya dia mah gampang, set aja. Kalau murid naik tangga itu taropi. Oh, naik. Kalau murad biasanya kadali dari atas ke bawah turun kembali ke syariat. Kalau si murid mencari kan, naik tangga 1 bingung, naik tangga 2 bingung, makanya perlu dituntun sama murad gitu. Dituntunnya ke sini, tapi yang dituntunnya ngeyel. Ya kan suka ngeyel kan dituntun. Bisa guru loh, oh enggak bisa Allah. Itu dia ngeyel. Ini loh latifah itu yang diamalin, bukan lagi keluar. Bisa ngeyel juga. Mana yang ini namanya? Kan roh muda. Roh kita roh. Kalau roh muda itu berarti ngikutin guru. Makanya Abah kasih konsep pun amama saya ke kanaka maitun dia bahayi. Jadilah kamu di hadapan guru muslimmu seperti seakan-akan kamu mayit di hadapan orang yang hidup. Mayit dimandiin. Si murid gitu udah zikir aja, zikir jahat, zikir kopi, zikir siri. Nanti tuh yang udah hotam sirik dikasih tuh ilmu laduni, paham ya, paham guru ini. Buat apa abang ngasih? Warzuqni pahaman Nabi Muhammad Mursalin. Nanti ketemu bacaan-bacaan di luar itu pakai ini nih, paham guru yang berjalan, bukan paham kita. Nabi Muhammad diisrokan itu maunya Nabi Muhammad apa Allah? Kalau kita diperjalankan maunya kita apa guru? Kita. Nah itu dia. Itu rintangan. Kalau kata Imam Ghazali namanya awaik, rintangan. Atau bahasa ini ya apa? Itu banyak jebakan-jebakan Batman. Masa guru harus ngikutin kita? Ya itu dia. Tapi yang murid apa seperti itu? Oh kalau bisa ya pelajaran tadi nih. Kalau bisa ikro. Nah, itu kan gorengan. Kalau bisa nih kita belajar bikin. Gitu. Itu kan berarti guru di apa? Iya lah, dijualin ya. Nah, itu namanya selingkuh guru. Kalau kita udah dikerja harofi kayak tawasul. Memang sih kalau kayak tawasul tadi ngantuk. Jasad gitu. Tapi ruh kita lagi dididik ruh kita. Artinya apa? Nafsu amarah, nafsu lawama. Tahu kan nafsu amarah? Pengennya udahan dulu. Iya, udah dikit juga kayak udahan. Nama banget itu. Nafsu mulahama, tahu kan? Ya itu, udah enak-enak tawasul apa. Ya ada aja masih ngalamin dulu. Nah, makanya konsep Abah itu ilmu guru, amal guru, marifat guru, ada guru. Nah, 4 lingkaran itu namanya Robito Mursid. Nah, Robito Mursid diperjelas lagi membayangkan guru. Arti membayangkan guru itu artinya apa? Semua bisa Syaikhul Rahman. Ilmu kita ilmu siapa? Syaikhul Rahman, bukan mursid lain. Amal kita amal siapa? Syaikhul Rahman. Johirnya kita beramal, hakikatnya siapa? Abah guru. Nah, itu yang kadang susah orang. Jadi jangan mengikuti guru lain ya. Boleh. Amal guru. Nah, amal guru ini yang kadang Iwan kejebak. Berarti kita beramal dulu dong sama guru. Iya. Pahalanya dia. Nah, pikirannya begitu. Nah, ada kan Kiai Kalkin punya pesantren. Dibilang begitu berarti amal kita bagi 2. Iya. Itu pahalanya. Ya itu masih syariat. Hitung pahalanya, Pak. Nah, ketika ilmu guru amal guru itu namanya harus panah filmur. Kita nggak ada Adam gitu loh. Kalau kita udah nggak ada, ya dulu alal kohri. Nanti di Quran Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Itu di Mi'rajul Arwah. Dianya kalau orang sadar dia Allah gagah perkasa menguasai di atas hamba-hambanya. Murid Abah akan menjadi gagah menguasai
di atas hamba-hambanya, kalau dia panah ke siapa? Guru. Guru. Murid apa akan tunduk kalau kita panah ke Jangan kau. anak mursyid. Nah saya yang saya ditunjuk pada kau sama abah, karena kita kan ke abah ini semua. Murid abah mau melawan silakan abah gitu. Ini kan badakol di mandat nih menyampaikan ajaran ini, ada yang nyala-nyalain misalnya, lawan abah. Iya. Karena kan mandat badakol itu tanggung jawab nggak? Tanggung jawab. Tanggung jawab kelestarian maju mundurnya ada di tombak badakol. Gitu loh, makanya jadi kalau kita belum mampu bersama Allah, kata Nabi apa? Kun ma'allah. Jadilah kamu bersama. Bagaimana cara bersama Allah? Fa'ilam tastatik. Nah itu pakai kalau dalam nahwu itu ada jawab, ada syarat. Fa'ilam lam tastatik. Jika itu syarat tuh. Jika kamu gak mampu lah. Kalau kelam itu artinya nggak bakal mampu. Ilam atas tadi. Kun ma'allah, kun ma'aman Allah. Jadilah atau carilah, nyantelah bersama orang yang sudah sampai ke A. Pertanyaannya siapa? Ya kan? Kita udah jelas. Syekh Abdul Mursyid 38 dari Jalur Terkopal dari Wanak Sabandia. Pak Inau Yusulika. Sungguhnya orang yang sudah bersama Allah, kita mah guru nih, jangan ke mursyid lain. Mursyid lain nggak mau nerima. Abah nerima walaupun muridnya malas. Iya kan? Walaupun muridnya setengah-setengah percaya, setengah-setengah tidak. Tapi abah nyelamatin karena dia ada mahabbah. Kan banyaknya murid-murid abah yang masih pada begitu, setengah percaya gitu. Masa iya ditolong ketika mau ditabrak kagak jadi. Nah, baru dia percaya, itu setengah. Percaya baru setengah. Belum dikasih kaya. Kalau belum dikasih kaya, sukses, murid abang gak percaya banget. Ya kan? Kalau udah ditabrak mau mati kagak jadi, baru udah, iya 1000%. Saya 2000% percaya sama abang dulu. Gitu. Kalau masih diuji doa gak dikabul-kabul, katanya saya berdoa barokah karomah. Kagak dikabul-kabul, gak percaya. Ya itu, kayaknya gitu. Ya itulah perjalanan. Jadi kalau kita belum bisa bersama Allah, cari orang yang sudah bersama Allah. Kita udah ketemu belum? Ketemu. Jalannya udah ketemu belum? Udah. Zikirnya, wiridnya udah. Kalau murid masih tumak tengok, berarti murid bangkawaran. Ya bangkawaran, orang udah dikasih jalannya. Makanya udahlah sekarang mah ikutin abah aja lah. Ikutin abah aja. Nah, harian, mingguan, bulanan, hukumnya fardu ain. Nah, fardu ain itu bukan kata-kata abah dari guru-gurunya lah. Makanya ada murid abah suka busak-bisik. Itu fardu ain dalilnya. Kasih dalilnya. Kalau ini paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tapi abah itu bukan dari abah doang, dari abah Hoer. Abah Hoer, Sobo Solihun. Nah yang penting kita jadi murid-murid yang patuh. Gak usah pinter lah, patuh aja. Kita juga dikasih ilmu lalu. Pinter itu gampang sih. Kalau pinter doang, baca buku aja pinter. Tapi bisa nggak bertanggung jawab? Nah itu dia. Jadi bodoh aja lah. Nah, makanya Kiai Ustadz itu gak mau ke abah karena bawa kebodohan dosa per. Sekarang ulama siapa yang mau berdosa? Orang dia udah punya jamaah banyak. Hah? Punya pesantren gede. Ikrar. Ini bapak guru, saya datang di hadapan bapak guru bawa kebodohan dosa per. Dia nggak mau. Kecuali dia udah lepas semua baju itu. Baju apa namanya julukan nah, baru dia makanya belajar korek itu harus ngelepas baju zohir ya, maksudnya julukan kita gitu loh, lepasin masih tobat udah. Saya mau ke murid apa aja ini mengaku murid apa mesti memakai ke kanan kiri ya, namanya apa itu? Percaya 100% apa 1000%? 1000. Ini kan sama dari
Yakin. Sampai sekarang abang masih hadir kok. Jangan belajar disamakan dengan orang syariat. Kalau orang syariat gurunya meninggal udah. Kalau kita abah mangkat yaitu semakin inkisaf. Tajam. Asafah terbuka. Berarti kitanya harus lebih apa? Intensif untuk mendekatkan diri ke abah dulu gitu loh. Ya. Ya malu kita ngobrol apa jadi tidur doang aja nggak gigit. Episode 12 tuh yang mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini mendapat barokah karomah dari Syekh Abdul Rahman. Tambah kemudahan, tambah berkah karena jadi murid-murid yang patuh. Ya tadi harusnya orang pada molor, kita mah gagaukan gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya langkah dan apa, karena ini perintah guru ikut aja, jangan mukhalifah jangan menyalahi menentang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.